Lu di penjara mah enak lu, tidur dijagain, makan diantar. Penjara paling kejam penjara lautan, yaitu kapal. Handphone mati total, semua sinyal mati total. 22 ABK mati, dibunuh sama temennya sendiri. Udah berenang, bawa temen lagi. Buset, pikiran gua di otak gua nih, wah hiu nih. Lu mabok-maboknya parah di darat, bisa normal. Di laut buset, mabok lagi kapan kelar ya. Jadi buannya ausnya hilang malah tambah aus. Iya ya, nggak makan mati, dimakan mati. Kasih rasa solar. Perjaka nih di laut, itu bakalan apes kapal. Di dalam oke lu raja lu. Iya. Yang berarti lu punya uang, lu punya kuasa. Gua habisin lu di luar. Wih, gila. Jangan suka makan ketimun. Ya, ketimun itu banyak getahnya. Nah. Jangan suka duduk melamun itu tiada gunanya. Wih, anjir emang nih. Gua ada pantun buat Emon. Apa, Bot? Kue cucur anget-anget. Muke lu hancur banget. Anjir. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat langsung aja deh, Cing. Lu sapa teman-teman CJ Channel, Cing. Halo. Mana dia doang diri ya? Salam kenal, Cing. Halo brother. Wih. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini ya, Cing Bastep, si rambut merah. Kagak. Kan gua baru ketemu lu kemarin tuh. Ya. Itu lu kemana aja sih ngilang begitu, Cing? Gua belayar. Oke. Segawat-gawatnya kerjaan di darat, lebih gawat kerjaan di laut. Baik aja pesan gua. Kalau di laut tuh istilahnya orang-orang udah putus asa. Enggak, gimana ya kan? Bingung. Ya udah gitu belum lagi calo yang makan duit ABK. Itu buat lu calo ya kan. Wah, parah lu, itu zolim lu. Makan keringat ya. Lah kan dia juga kerja orang. juga, Tep. Enggak. Kok Salah. enggak? Kan dia nyari orang Terus duitnya dimakan, orang yang kerja, lu yang makan duitnya gimana? Kan ada kesepakatan kan? Enggak ada. Kesepakatannya cuma janji ya gitulah, lagu lama kaset kusut kata gua. Ya kan cuma janji manis di depannya bla 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 bla, ujung-ujungnya jong. Lah emang lu dijanjiin manis apa waktu awal itu? Enggak. Ceritanya gitulah. Lu lihat aja komentar di Facebook kalau lu nggak percaya sama omongan gua, lu lihat. Di laut tuh jangan ngomong sembarangan. Jangan berantem sama temen. Ya kan? Lu sebisa mungkin lu biarpun temen lu ngajakin berantem nih. Ya lu ngeles saya ya kan. Ombak, muntah. Gila lu kalau belum muntah kuning nih. Lu belum bisa beradaptasi, lu gila ya. Lu mabok-maboknya parah di darat bisa normal. Di laut buset, mabok lagi kapan kelar ya. Gila kata gua, aji. Bener, wah sakit jiwa nih di kerjaan nih pertama kali gua ngikut. Tapi lama-lama beradaptasi lu. Beradaptasi. Emang mual banget, Tep. Buset, lu jajal aja sendiri kalau nggak percaya. Nah kalau untuk makanan gimana, Tep? Katanya juga pada ngutang. Nah kalau banyak enggak, kan, ya? kalau makanan tuh dijamin. Jadi kalau yang ngutang tuh bon-bonan namanya. Iya. Itu rokok paling. Jadi kapten itu jualan rokok, kan gila. Gila, tengah laut ada warung. Rokok doang yang dijualin sama dia. Yang lainnya makan-makan oke lah ditanggung. Gue kadang-kadang gue bantuin koki juga. Gila, masaknya pakai sempak doang. Sakit jiwa. Bocor bener-bener. Nggak makan mati, dimakan mati. Maksudnya kalau dimakan kok mati apa? Iya begitu. Makanannya nggak enak. Nggak enak, solar gitu. Dasi rasa solar. Masa sih, Tep? Pokoknya kalau lu mau enak, lu sendiri yang ciptain. Gitu. Kayak lu sebenarnya semua ada. Lah, lu kenapa nggak hasil pancingan lu aja lu goreng? Itu nih sering gua makan kerapu, kakap merah ya kan. Ya begitu ya, kira-kira laut lah. Ya. Katanya beraknya hitam. Itu ya, pala lu titas. Siapa kemarin dia ngomong ya? Ngomong. Agak boleh makan ikan mulu kayak gitu. Ikan itu bagus buat otak. Lu semakin makan ikan terus, lu otak lu semakin pintar. Orang Jepang tuh pintar-pintar karena dia doyan ikan. Pokoknya di lautan tuh tempatnya dajal. Nyi Roro Kidul.
Kalau di Maluku itu ada setan yang namanya Eno. Ratunya Eno namanya. Jadi kata kapten gua, kalau kencing buang air kecil lah, apa lu pipis ya kan, jangan menghadap pulau itu. Jangan pakai baju merah. Kalau di Pulau Eno. Orang situ nyebutnya Pulau Jin. Ya. Pokoknya lu bakalan hilang. Iya. Lagi mancing tiba-tiba hilang. Lah, iya. Kayak lu berhalusinasi, tau gak lu? Di tengah laut tuh kayak semacam lu berhalusinasi kayak Fata Morgana begitu ya. Lu berhalusinasi kalau itu ada perempuan ya kan, apa ada ini lu apa terus anak kita lu. nyebur jadi ke laut. Iya, kayak manggil-manggil lu begini. Anjir. Itu nggak taunya jin. Pulau Maluku tuh buat teman-teman CJ Channel yang ada di wilayah Maluku nih, kalau memang fakta bener mitos ini tolong dikomentarin aja tuh ya. Untuk menghormati Ratu Eno. Kalau di Jawa Barat kan Nyororo Kidul. Ya kan? Jangan pakai baju hijau. Kalau di sono jangan pakai baju merah. Tapi lu pakai baju emang? Gila, masuk angin ya. Oh, nggak usah. Lu sebelum jalan ke laut lu pakai bawa persiapan dong. Bawa lah. Ngomong-ngomong kok wangi sih, wangi kembang lama-lama. Makanya nih brother, aduh. Enggak, itu kembang nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah ya. Enggak, ini sebenarnya contoh. Kalau kita bakalan kayak dia ya kan. Iya. Jadi memang kenapa kita podcast di malam ini di kuburan itu ya? Ya itulah dari tanah untuk tanah, benar nggak Tep? Dari tanah kembali lagi ke tanah. Ya. Kenapa mereka nggak ngerekrut cewek sih Tep? Nggak boleh, karena cewek itu pembawa sial. Iya, kalau di laut. Wah. Jangankan cewek, lu perjaka nih di laut itu bakalan apes kapal. Bahkan kapal aja ada yang bawa peti mati, tau nggak lu, sebelum berangkat. Dikira kata gua bawa peti mati. Udah siap-siap PA ya. Mau ngapain? Ya buat ada yang mati, namanya bawa permen tuh pocong. Kalau ada yang mati ditaruh peti mati langsung. Buset, udah siap, udah ready peti matinya. Gila. Tuh kan ketawa. Apa? Boleh, emang bener ternyata. Perjaka nggak boleh? Nggak boleh, kenapa? Sial, apes. Tapi kapal bakalan hasil tuh. Kalau kapal istilahnya duda semua. Duda Hasil? Ini pasti hasil. Ada kapal, kagak temen gua mancing. Nih, senarnya tau gak lu? Bau dukun. Sebenarnya mau dukun. Gila kata gua, minyak dukun. Pantesan dia mancing dapat mulu kata gua. Wah, stres nih kata gua nih. Pas kocokannya gua baru dapat berapa ekor, dia udah buset, banyak sender. Setan alfas depannya gua. Gua deketin cari tahu ya kan. Dia ya dukun. Goblok. Emang target Tep? Lu harus satu orang harus sekian ton, harus sekian kilo gitu apa enggak sih? Dia bukan sekian kilo sekian ton. Jadi lu kapal itu ditarget harus berapa? Ya 120 Kintal. Nah, enggak, bukan kintal lagi, ton. Mainannya kintal nggak main. 1 kintal berapa ton? 1 ton 10 kintal. 1 kuintal 100 kilo. Wih, doi pinter ya. Tapi cuminya cumi gede kan ya? Ya cumi-cumi ukuran ya lumayan lah segini. Cumi paling bagus tuh Maluku. Oh, cumi paling mantap itu Maluku. Masa? Ya. Enak. Dia manis. Set. Empuk. Kalau cumi-cumi masih daerah-daerah pulau-pulau Jawa gitu, itu rasanya kayak karet. Tau nggak lu? Ngebal dimakannya nih. Kata gue karet ban dalem apa cumi. Oh, lu jadi bisa ngebedain ya? Ya, ngebedain. Lah kalau cumi-cumi kayak di pasar Dae tuh cumi apa tuh? Itu namanya cumi-cumi Kalimantan itu. Cumi-cumi kecil kan? Iya, yang sedang-sedang merah-merah. Ya, cumi cendol namanya itu. Cumi cendol. Ya, cumi cendol. Kalau yang gede tuh, yang segede-gede kaki tuh, semampar namanya. Kadang-kadang nih banyak nih, susah dipancing loh. Wah, susah banget dipancing. Susah bener. Udah di center ya kan, pakai Iya betul. galaksi. Lampu pakai lampu galaksi, lampu cumi juga udah main tuh, ya kan, yang kayak bolam-bolam. Pokoknya yang bolam-bolam tuh Biar pada ngumpul tuh ya. Biar pada ngumpul. Pokoknya kalau di langit gelap nih gelap nih. Langit gelap itu di lautan banyak cumi. Buset. Jadi cumi itu ngejar cahaya, tau nggak lu? Cahaya tuh dia demen sama cahaya. Kalau ada bulan, sinar bulan tuh dia ngikutin sinar bulan, buyar pokoknya kalau gelap aja udah banyak cumi di dalam. Panen tuh.
panen cumi tuh bulan-bulan 7, 8, 9 tuh. Bulan Agustus tuh. Mancingnya bagaimana sih Tep, mancing cumi Tep? Pakai Apollo tuh kayak udang-udangan merah putih itu. Yang ada yang lilitan, kalau lilitan ada yang Apollo. Langsung lempar aja gitu ya. Bandulnya 1 kilo. Ini kata gue dapet cumi apa kagak nih? Goblok. Bandul 1 kilo lu, linggis dipotongin. Bandulnya linggis. Makanya kalau taruh gua di empang pemancingan Galatama, habis ikan. Gua jago mancing ikan. Waduh, serius Tep? Iya. Gila, bohong banget, bagi resepnya dong. Mancing pakai layangan udah pernah belum lu? Pakai layangan. Mancing pakai layangan, mancing ikan pakai layangan nih. Dah. Layangan terbang nih. Di bawahnya kail. 20, 30. Dia rendeng dia. Rendeng, kelaweran layangan, mancing pakai layangan pokoknya lu kalau jago main layangan nih, wah lu jago mancing. Soalnya kan mancing kan tarik ulur. Iya betul. Tarik ulur. Lah kalau jorannya, katanya nggak pakai joran ya, pakai tangan ya. Ya, kalau yang joran tuh khusus. Ada juga sih yang main joran, yang main rame-rame tuh. Cakalang juga ikan. Kalau cakalang mah kebanyakan pakai jaring. Oh berarti hasil tangkapan lu ditaruh di freezer semua tuh ya? Bukan freezer lagi, rajanya freezer, kastorit. Buset, makanya kalau freezer mah udah nggak kuat lah. Udah tontonan. Rajanya freezer. Ya itu kastorit. Iya kan, segala mayat manusia lah taruh di situ, digabungin ya. Kalau ya seandainya yang meninggal ya taruh di mana? Iya kan. Tapi kenapa sih itu dibilang perdagangan manusia? Kan kayaknya kan itu kan pembekalan pekerjaan kan? Iya, kalau lu lewat calo, kalau lu bener-bener mah yang bener nih, lu samperin kapten, saya mau kerja, jangan ditaruh di penampungan terus alasannya ini itu duit ke kantong lu cuma 300 apa 500, iya, padahal lu terima 5 juta. Itu sisanya kemana? Ya kan, karena gitu aja. Ya kan, bisa apa nggak kasihan lu ABK ya kan? Iyalah. Sebenarnya sih bukan ABK tuh anak baru kerja, nelayan yang bener. Nelayan ya. Ya. Terus banyak juga info-infonya kan di Facebook nih, adik saya hilang, abang saya hilang, ya kan. Nah itu pertanyaan manusia, dibuang kemana, ya kan? Itu udah pasti dibuang, ya kan. Lu lihat aja kalau nggak percaya di Facebook, lu lihat nih kabar, wah kakak saya, istri saya, adik coba saya, dicari di kapal laut kali itu ya, di loker-loker Facebook lu lihat ya kan komentar-komentarnya, buset, apa namanya iniannya, postingannya. Wah ini mah udah pasti jong. Iya. Lu di penjara mah enak lu, tidur dijagain, makan diantar. Penjara paling kejam penjara lautan, yaitu kapal. Iya. Gue jadi takut aja, serius. Serius. Yang gua alamin, gua nggak bisa kemana-mana, ya kan, dikepung air. Lingkungan bersahabat nggak? Ya biasa lah, itu mah masalah gesekan ya kan, namanya di laut sering minum air asin ya kan, darah tinggi. Ya kan, mental perang ya kan. Minum air laut ya, bukan air galon gitu? Bukan, jadi kalau minum tuh air sulingan laut, tau gak lu? Air asin jadi air tawar. Buset, jadi buannya ausnya hilang malah tambah aus. Iya ya. Lengket tenggorokan. Sakit jiwa. Mandi aja cuma 2 gayung. Jadi lu mandi pakai air laut, ngebilas airnya buat kita mandi cuma 2 gayung. Lebih dari 2 gayung lu denda. Jadi saat di sono di laut itu kita cuma numpang mancing nih. Jadi di sono cumi itu dihargain 8.000. Ada yang 7.000, ada yang 8.000. Kalau gua yang 7.000-an lah. Per kilo. Nah, sampai sini cumi 80.000. Iya. Ya kan? Ya gitu dah kan, transportnya, solarnya, ya kan, perbekalannya. Itu dibekuin tuh ya selama lu di lautan itu ya. Gitu. Lu harus bisa layaran bawa kapal, ya kan. Gila anjir. Parah banget anjir. Ternyata yang selama ini gua bilang cuman omongan simpang siur ya, gue bisa denger langsung nih dari narasumbernya, update nih. Gila, PRT gue sendiri nih. Ya biasa aja. Ya itu kan biasa aja. buat lo, mungkin buat orang-orang yang di bawah kan pasti ngeri Tep, pengalaman kayak gitu Tep. Ya, jarang gitu. Ada yang mampu bertahan ya. Banyak kan pada kabur. Gimana makan? Nah, ntar lu nih cerita gua kabur apa cerita gua makan nih? Bebas, mau makan mau kabur lu ceritanya. Gimana dah? Di laut gua kabur. Mau nggak mau ya kan, daripada teman gua dibuang. Lu ngebuang teman gua sama aja ngebuang gua. Bokinnya kan dititip sama gua. Bang, kalau laki aye kenapa-napa tolongin bang ya, kata dia. Iya,
sebelumnya gue nanya sama Yadi, Yadi lu yakin lu mau berlayar lu? Berlayar taruhannya nyawa lu kata gue. Lu bisa berenang gak lu? Gue jujur aja gak bisa berenang kata dia. Anjir. Gue gimana nih? Ya kan? Ketemuan sama kapten tuh. Tekong disebutnya tekong kalau di laut. ACC oke. Gas. Lepas tali. Buset. Lepas tali gue subuh Senin. Lepas tali dari Muara Baru, terus perbekalan, lepas tali berangkat, hitung ABK. Oh, Ya kan, hitung ABK, mandiin kembang kapalnya, ya kan. Lepas tali. Buang duit ini tuh apa? Duit yang Cina itu tuh. Yang kuning. duit Cina yang logaman? Bukan yang kertas itu yang kalau buat sembayang. Oh iya, kenapa? Nggak tahu dah, ritual dia. Ya, kapal baru berjalan 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan mau ke 4 bulan sakit temen gua. Si Yadi itu. Jadi itu. Oh anjir. Nggak tahu dia pas di kapal cerita sama gua punya riwayat bekas operasi Di usus buntu. Astagfirullah. Sakit lah dia kan. Buset, nggak ada yang ngurusin gua doang ya kan. Lu yang lain nggak peduli. Ya. Itu kan tim lu. Kata gua kok mainnya rombongan ya kan. Mainnya suku di sono. Oh, di kapal lu bagian lu. Jadi kata gua barang. Udah, gua rawat sampai. Wah, semakin parah. Semakin parah. Nah, kata Tekong, ini gimana nih? Ya kan orang sakit di bawah gini. Sakit kan jatuh parah ya. Wah, gawat nih ya kan. Iya. Kata Tekongnya, udah lempar aja di laut. Anjir. Iya. Kata gua, jangan dibuang. Udah, gua diam dulu. Ya, nunggu sampai sembuh. Nah, pas di Dobo, wah, kabur aku di sini. Kabur gua sama Yadi. Gua kabur berempat, nggak tahu ada yang mau kabur juga. Temen gua sakit, gua mah kalau lanjut masih bisa lanjut. Cuman solid sama temen ya. Lu ngebuang teman gua sama aja ngebuang gua, kata gua. Biarpun baru kenal ya kan, cuman bininya nitip ke gua tolong jagain. Anjir. Ya. Ya, gimana tersentuh lu ya kan? Iya benar. Gua kalau inget itu saya sedih lu. Sedih banget ya. Muntahnya, beraknya, gua yang ngurus. Iya, muntah lu di situ lu. Di bawah dak tempat naruh benang senar. Senar paus ya kan? Istilahnya yang nyelamatin itu bukan gua cuma perantara doang nolong orang gitu. Tapi kan seenggaknya mungkin bininya kan udah ngamanatin lu ya kan. Ya berat di situ ya, itu yang bikin gua amanat itu ngeganjel di hati gua. Wah, ini pulang harus selamat. Ya, tapi udah izin. Ya kan gimana nih? Ya, wah, gak suatu kata gua. Ya gua gitu aja, akhirnya gua pentingin temen gua daripada uang gua. Apa-apa lah uang gua clear ya kan. Di kapal. Uang apaan nih? Uang pancingan. Uang pancingan gimana sih? Uang pancingan, jadi 1 kilo itu 7.000 dikali 1 kintal tuh 100 ya kan. 2 kali dah tuh 100. Nah, pancingan gue itu hampir 1 ton lebih. Ntar bayarannya pas udah sampai Muara Baru. Pas balik lagi. Tapi nanti ya? Tapi nanti 8 bulan itu ya? Iya. Mampus lah. Tapi gue udah ngejalanin, sempat ngejalanin. Temen gue sakit tuh, gue bingung ya kan. Kata gue, gimana nih ya kan. Serem juga lu di laut tuh. Tengah subuh-subuh. Gue pakai pelampung. Buat berenang ke pulau. Oh, ke Dobo itu. Ke Dobo. Disakit jiwa lu itu lu. Lah, berarti posisi lu kabur tuh bukan pada saat kapal menyandar. Kapal nggak bakal nyandar. Kalau nyandar ABK kabur. Oh. Itu selama 8 bulan lu di tengah laut aja. Terbang kambing aja, nggak pernah ngelihat orang. Gitu. Handphone, komunikasi? Handphone mati total, semua sinyal mati total. Yang bilang katanya Telkomsel segala bla 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 bla, ada di tengah laut itu mati total sinyal. Ini fakta nih ya? Iya. Sinyal mati total. Sinyal mati total, jadi kontak-kontakan sama keluarga itu nggak ada. Buset. Kayak orang hilang ya, Tep ya? Emang di laut begitu ya? Makan, tidur, mancing, udah jangan mikir aneh-aneh deh. Ya kan? Serem. Jangan ngomong sembarangan. Oke. Sebelum gua berangkat sih ada tragedi, sempet katanya kapten ngomong ada tragedi KM Mina. KM Mina? Ya, nonton aja di YouTube. 22 ABK mati. Hah? Dibunuh sama temennya sendiri. Emang iya? Buset, kata gua gila. Oh, lu mah udah di tengah laut baru diceritain? Iya, ceritanya kan sialan dia. Gila. Goblok amat anjir ya. Tapi nggak apa-apa lah kata gua. Ngilangin bete ya. Iya.
yang penting tujuan gue bener, Iya. nyari duit buat bilang nyari duit. Nggak tahu nyelamatin temen gue yang sakit. Berenang gue subuh udah berenang bawa temen lagi, buset Pakai pelampung gue kan? pakai pelampung. Temen lu pelampungin? Pelampungin. Temen gue sisain pala. Masih gue angkat, masih gue rangkul. Oh, karena dia nggak bisa berenang ya tadi ya? Waduh, anjir. Sampai pulau dah, selamat Di pikiran gue, di otak gue nih, wah hiu nih. Disamber lu ya kan, lagi enak-enak. Emang jauh kan jaraknya? Enggak, jaraknya jauh dari lu nyebrang itu. Buset, namanya dari laut ke pulau tuh secong lu, bener lu, gila sakit jiwa lu. Akhirnya gue sampai pulau kan tuh, wih nggak ketemu orang lu. Ya, orang mana ini? Ya kan, hampir seminggu gua jalan kaki lu, baru ketemu tuh yang namanya Dobo. Buset. Ya kan, inian apa namanya tuh pasar Dobo. Nah di situ gua lari ke masjid, bukannya lari sih, jalan aja ke masjid. Kata gua, kalau malam ajak anjingnya. Di masjid? Bukan di masjid, di jalanan kata gua, ya kan. Wah gimana nih mikir gua, KTP ditahan. Wah, iya kan jaminan KTP lu. Wah gimana ini? Gua masih puter-puter otak kata gua, gimana ini ya lu ya kan. Ada TNI perbatasan tuh. Apa? Tentara. Ya gua ditolongin sama TNI. Emang sebelum kamu tuh banyak yang jadi semacam trafficking, bisa dibilang kayak gitulah, perdagangan orang buat kerja di laut. Iya, ya. betul. Akhirnya gue ditolongin tuh sama Bang Daud namanya. Bang Daud, Bang Daud. Alhamdulillah, terima kasih Pak Daud. Ya. Tentara dia. Tentara. Dan pokoknya dia kayak TNI gitu, buat semacam di pulau-pulau namanya. Oh iya. Gitulah. Penjaga perbatasan. Ya, betul. Kayak begitulah. Udah ketemu akhirnya ngobrol-ngobrol. Si Adi nangis-nangis. Wah, minta pulang sama cerita bininya, teleponin mulu katanya gini-gini ya kan. Sebelum tolongin, nih gue butuh KTP dong buat naik KM Ngapulu. Ya kan, naik kapal, iya. feri. Cuman kalau di sana namanya KM Ngapulu. Yang tujuannya Dobo sampai Tanjung Priuk. Ya, tuh naik kapal itu aja 8 hari. Bagusnya gue di rumah masih ada tabungan. Tabungan yang dari 5.000 tadi gua kirim ke rumah ya kan. Gua minta adek gua mau pulang nih gini ya kan gini. Dari Facebook tuh mencatat fotoin kakak sama KTP gua, fotokopinya aja kirimin. Nah, gua scan di sono dong. Gua scan terus jadi juga gitu, scan thread. Terus satu orang 1.200.000 ongkos pulang. Nah, iya. Gua kirim 1.200.000, jadi juga kirim 1.200.000 buat pulang. Nggak jadi, lu gimana lu kabar lu? Iya, gimana ya itu? Sama lu masih kontak kan ya sekarang? Agak los. Nah, padahal kan deket ya. Kagak mungkin dia nggak tahu dah namanya orang ya kan. Punya apa di rumah tangga masih mau nongkrong. Iya benar. Tapi bagusnya selamat udah itu aja. Pengalaman kemarin lu nggak ketemu gua. Iya makanya gua kira lu menghilang, jadi ternyata lu Iya. ngelaut ya. Iya. Pokoknya gua mah nggak aneh-aneh dan nggak macem-macem itu aja. Berarti gua bilang pengalaman lu kerja di laut nihil dong. Lu pulang nggak bawa duit? Enggak juga sih. Kan sebelum berangkat gua dapat uang. Oh iya. Hitam tuh pas lu balik ke Jakarta ya, Tep ya? Buset, bukan hitam lagi, hijau. Hijau apa lu aja? Panas banget kali ya? Panas. Nah, teman gua yang jong di laut yang meninggal, dia cerita nih. Tapi boleh nggak sih orang mati diceritain? Ya nggak apa-apa. Ntar gua dosa lagi. Kok apa? dosa? Ya buat pengalaman aja, jangan sampai lu kayak dia gitu Iya, aja ya. Gimana? Namanya gua inisialin aja ya. Iya betul, ditutupin. Ya, untuk menghormati almarhum brother gua, ya, boy. Itu kejadiannya udah lumayan lama lah. Jadi dia ke rumah gua nih, ya kan. Gua lagi asik-asik main HP ya kan. Main domino, lagi asik-asik. Datang temen gua. Yan. Ada kerjaan gak buat gua? Emang kenapa? Wah, gua ada sedikit gesekan nih masalah. Iya. Lu kira ada masalah ke gua lu. Seneng lu kemana? Kata gua gitu. Oh lu gini-gini deh kan. Ya udah enggak apa-apa kata gua. Gua sih nggak usah ngebahas yang udah ya kan gitu. Datang lah cerita lah di masalah dia. Gua dengerin. Bla bla cerita dia ya kan. Ya udah besok kita cari kapal kata gua. Gua cari kapal sama almarhum.
Gue cari kapal sama almarhum, ketemu tuh kapal ikan. Wah, ini kapal keras nih kata gue pernah jalanin kata gue, kan kapal ikan banyak tuh kata gue, wah keras nih, jangan nih. Udah gue ikut ini aja, dia bersikeras tuh, kapal lagi perbekalan, nama gue juga udah dicatat, udah daftar. Udah jangan ini kata gue, lu cabut aja, jangan ini, ntar aja nunggu kapal cumi. Kalau cumi kan enak bersih kapalnya. Cumi tuh kalau kotor dia kagak mau makan, umpannya kotor aja lu gak mau makan, dia harus bersih. Ya pokoknya lu bersih dah, pikiran lu bersih, lu mancing cumi pancingannya juga harus bersih, dia pasti makan. Kalau kotor, kalau ikan kan apaan aja dimakan, plastik aja dimakan lu. Nah teman gua ini bersikeras, gua bilang jangan ikut kapal ini kata gua. Dia masih mau berangkat. Nih ceritanya sedih juga sih kalau ceritain gua. Yan, ntar kalau bon-bonan gua ke rumah lu dah kata dia kan. Ya udah kata gua, cuman gua cuma bisa nganterin dapat kapal ini, kalau mau lu tunggu seminggu bareng sama gua. Dia bersikeras masih mau itu aja, ya udah. Cuman pesan gua, lu pinter-pinter bawa badan, jaga-jaga ucapan, ya kan. Udah itu aja. Pas dapat bon-bonan lupa sama gua. Turun duit nih. Ya turun duit lupa. Ya nggak apa-apa lah kata gua lah kan. Mungkin dia lebih butuh daripada gua, ya kan. Gua mah istilahnya biar ketemu nasi aja kan udah alhamdulillah makan. Ketemu makan kata gua. Berangkat ke kapal. Dia nggak nemuin lu dulu tuh? Nggak nemuin gua. Udah berjalan berapa bulan, ada yang ngabarin ke rumah gua, nih temen lu meninggal di tengah laut, gimana nih saudaranya, ya kan. Ada gini gua anterin ke saudaranya. Jadi meninggalnya udah 15 hari. Buset. Di dalam kastorit itu, di dalam lemari es 15 hari lu baru dikubur. Ya kan, kasihan lu. Namanya Rian. Orang mana nih? Ya tadi gua inisial lagi lupa tuh. Iya kan. Iya almarhum ya. Orang mana? Anak Tomang. Rian. Tapi lu nya emang nggak ikut ya? Nggak ikut, gua kagak mau kok. Orang gua kagak mau. Akhirnya gua jalan kaki gila dari Muara Baru sampai rumah. Abis pulang nganterin dia? Abis nganterin dia, orang gua di kantong aja nggak megang duit sama sekali. Kata gua udahlah, lu kalau mau ikut terserah lu lah, ya kan. Kata dia, gua masih nyangkut kan fotokopi, kata gua. Emang feeling lu udah nggak bagus tuh? Udah nggak bagus kata gua. Emang kenapa sih? Maksud kapal ikan kenapa tuh? Udahlah, nggak bagus, pokoknya nggak bagus. Apalagi yang namanya Jimmy tuh, kapal ikan Jimmy yang warnanya putih tuh. Wah udah nggak jelas tuh, udah pasti diikutin lu. Dia apa? Apa namanya, kayak semacam ikan kepalanya manusia, siluman, ngikutin kapal di tengah laut. Serem dah itu dah kapal itu. Tuh nelayan takut tuh sama kapal Jimmy tuh. Masa sih? Iya warnanya putih kapalnya. Ikan kepalanya orang. Iya, jadi bisa dibilang kayak nyupang gitu. Bosan, nggak tahu dah cerita-cerita ABK ya. Lah kalau yang temen lu itu tadi dia kapal apa dia? Kapal ikan. Iya, nama kapalnya? Nama kapalnya kapal ini anak Cakalang. Kapal Cakalang. Kapal ikan. Kapal ikan yang pertama kali gue ikut kayak begitu. Cuma kapalnya beda, kapalnya banyak kan. Kapalnya banyak kata gue. Pulang gue. Lu gue balik aja jalan kaki lah. Gue pulang gue. Dia tetap di sana. Iya. Gue nggak bilang siapa-siapa lagi, udah gue cabut lah. Gue udah tahu ya kan. Gue bilang, pokoknya gue udah bilangin jangan ikut. Ntar aja nunggu seminggu, ada kapal cumi nih masih bersikeras. Soalnya gue lagi dicari kata dia. Gini terserah lu lah. Bilang gue pulang aja. Ya kan, udah lu sono kalau mau pulang lu kata dia. Iya, anjir. Kata dia, ya udah gue pulang. Turun Dapat uang dia lupa. Lah, udah lupanya gimana? Lupa. Kan lu masih di situ kan, masih nemenin kan? Masih di rumah, gue dari rumah pulang. Lah, kan dia udah dapat bon lah, dia udah kagak belum, kapal belum lepas tali, masih perbekalan. Berarti masih boleh tuh pulang tuh, artinya dia tuh kalau dapat duit. Belum bisa. Duit diterima kalau udah mau lepas tali. Orang kapal juga pinter. Kalau nggak begitu kabur lah orang, gimana sih? Infonya meninggal kenapa katanya? Sakit. Ada sakit tengah laut. Nggak ada yang ngurusin, orang dibilangin kalau ada gue pasti selamat mungkin. Mungkin gue juga bukan emang udah umur dia. Iya betul. Kan? Mati ya di situ. Gue juga mati di mana? Apa kita pulang dari sini kita mati gitu? Gue juga nggak ada yang tahu ya kan. Namanya umur orang lu.
iya kan. Pokoknya kita bayar aja sama orang. Kalau dibalas jahat sih itu urusan dia sama Tuhan. Iya kan? benar. Gila. Itu aja. Tapi lu sempat ngeliat ini jenazahnya almarhum? Iya. Orang gua ngaji bego, yasinan. 15 hari di dalam kastorit. Buset. Baru dikubur. Kuburan tahu nggak lu di Tegalalur? Iya betul. Yang sebelahnya kuburan Covid, Kristen, sebelah kuburan Islam. Yang tengahnya ada jalanan tuh. Iya, betul. Namanya kuburan Tegalalur kan? Nah di situ dia kuburnya. Gue ngikut gue nguburin, ya kan. Tapi kalau secara fisik dari jenazah mah normal kan? Normal, kagak ada yang kurang, cuma kayak bekas-bekas belakang doang nih. Di sini nih kayak bekas-bekas es nancep apa gimana gue nggak tahu dah. Kayak semacam ada yang janggal juga. Iya. Ya kan kalau dia otopsi, ya kan forensik ya kan. Karena keluarganya nggak punya, ya kan. Iya, jadi udahlah. Ya kan, kubur. Ya begitulah suka dukanya nelayan. Gue bilang kan jangan berangkat. Nanti lu bilang keras tuh ya, lu udah tahu ya. Iya keras, anak itu kepala batu. Enggak, maksudnya kapal keras bagaimana mas kapal keras? Sistem kerjanya. Jadi sistem kerjanya tuh hampir dibilang lu istirahat cuma berapa jam doang. Set. Makanya udah terombang ambing tengah. Ini kita ngobrol nih begini nih, ini kopi geser sono, geser sini kan. Tapi mah dianterin ya jenazahnya ya. Iya, kalau dia bagusnya dianterin. Iya kan, kan sebelum berangkatnya juga emaknya datang ke situ. Keluarganya. Ke sono. Iya. Wah, ngelihat ngambil bon-bonan ya kan. Akhirnya dapat uang kerohiman 20 lah. 20 juta buat penguburan. Bagusnya sih ketemu kapal yang tanggung jawab masalah penguburan. Sakit. Kalau tuh kalau nggak salah berangkat dia cuma terima uang 25 apa? 2.500.000. Itu potong calo tuh. Kurang tahu dah. Lah kan lu datang sendiri. Kalau 2.500.000 itu namanya istilahnya paling dipotong calo 500 atau berapa. Itu ya buat teman-teman semua, mari kita kirimkan doa terbaik ya, buat para almarhum Rian ya. Rian Permana dan juga almarhum lainnya yang memang berjuang untuk tengah lautan ya, entah di keluarganya atau siapanya di tengah lautan. Kita doakan agar mereka ditempatkan di sisi yang terbaik di Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Jenazahnya ya. Iya, baik yang memang pulang secara utuh maupun yang berantakan lah. Tapi kan katanya lu pernah 2 kali tap ke sono tap. Emang katanya lu balik lagi? Bukan, yang pertama kapal. Inian apa namanya tuh ikan. Maksudnya jadi yang tadi lu cerita itu mah yang kedua. Yang kedua, yang pertama tuh kapal jaring. Beda lagi nih. Oh, beda. Buset. Kapal jaring. Oh, kapal jaring lebih sadis. Tawur dia subuh-subuh. Enggak, kalau yang pertama sampai finish, sampai balik lagi ke dermaga. Enggak sampai. Ya, nolongin orang sakit juga. Nolongin juga. Anjir. Gua kalau yang pertama tuh gua dilepas di Banten. Iya kan. Tapi itu kapal udah berjalan 2 bulan lah. 2 bulan itu target 5 bulan yang Cakalang. Gua berangkat bertiga kalau itu yang Cakalang. Dengan nominal yang sama? Kagak, beda lah. Bayarannya beda. Gua terima 2.000. Bon-bonan 2 juta. Ya kan lu 5 bulan di tengah laut terombang ambing ya kan. Tapi lu kenapa mau ngulang lagi yang kedua itu? Ya kusut di rumah kusut ngapain? Kata gua di rumah kusut, wah kusut nih ngapain ya kan. Gua ngelamar sana sini ya kan, harus pakai orang dalam. Apa orang dalam gila. Kalau nggak orang dalam administrasi, admin gila. Aduh. Kalau ada aja, kalau nggak ada lu ya kan. Jadi orang kerja tuh bayar sebenarnya tuh goblok kata gua. Kenapa? Ya lu orang kerja tuh nyari duit, ngapain lu bayar orang? Mungkin kan istilahnya bayar itu kan jasa, karena gua udah ngasih info. Nggak ada cerita info apaan. Pokoknya orang kerja tuh ya kerja aja menurut gua mah. Di dalam oke lu raja lu. Iya. Yang berarti lu punya uang, lu punya kuasa. Gua habisin lu di luar. Wih, gila, keren. Ini gua demen nih. Harga diri coy. Tapi ya gua berharap juga dengan adanya konten ini membuat kita semakin waspada dan selektif dalam memilih kerjaan ya tadi ya. Jangan main asal terima aja, kita harus tahu dulu bibit, bobot, dan bebetnya. Jadi apalagi Tep, ada penutup nggak yang pengen lu tambahin? Pakai pantun dong. Pakai pantun Tep, monggo Tep. Es nong pakai roti pakai ketan, kalau ngomong hati-hati setan. Gokil. Sekali lagi gue terima kasih banyak Bang Wasep. Karena udah sudi nih mengisahkan perjalanannya
Dan gua terakhir atas nama pribadi Waki Sajalah beserta kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi. Bravo.